Nah, teman-teman, cowok sekarang itu makin banyak yang skincarean. Nah, apakah itu murni dari kesadaran diri mereka sendiri atau ada pengaruh media sosial yang membentuk mereka menjadi seperti itu? Contohnya seperti algoritma ataupun media-media sosial dari influencer yang lainnya. Nah, kembali lagi pada acara kami yaitu For You Perspective atau FYP nih Kak ya. Tempat di mana kita akan memberikan perspektif baru buat kamu yang belum pernah kenal dunia maskulinitas. Betul. Nah, kali ini dengan judul apa nih Kak? Digital culture dan transisi maskulinitas ya. Betul Kak Rahmat. Betul. Nah, Kak, ini mau tanya nih ya. Cowok sekarang kan banyak ya. Dulu itu mereka itu cuek tentang penampilannya. Betul. Tapi sekarang akhir-akhir ini tuh banyak mereka itu speak up di media sosial, berani mengupload tentang perubahan mereka, tentang cowok itu berani untuk tampil skincarean. Mereka tuh gak malu. Nah, apa itu Kak? Itu murni dari kesadaran mereka diri sendiri atau ada pengaruh media sosial nih Kak? Kalau menurut aku sih ada transisinya ya Mat ya. Jadi pada awalnya kalau kita bicara tentang maskulinitas tradisional, dulu kan cowok-cowok yang berpenampilan yang menggunakan make up, skincare, kayak merawat muka gitu kan pasti dibilang kayak cowok feminim ya. Tapi kalau sekarang di era maskulinitas modern, cowok-cowok itu udah berani meng-up diri mereka di sosial media, di mana mereka akan banyak itu yang kita jumpain di FYP, banyak yang review skincare, daily skincare rutin dan lain-lainnya. Terus kalau misalnya kita bicara apakah ini dari media, bisa jadi. Nah, itu kan jadinya algoritma itu menunjukkan ya kayak misal cowok yang ideal itu seperti apa sekarang ya Kak ya. Nah, itu sangat berpengaruh. Nah, itu kalau misalkan ya, itu ada pengaruh dari kreator-kreator nggak Kak? Dari influencer yang menunjukkan seperti itu. Jadi orang-orang nih banyak yang meniru influencer tersebut. Ternyata cowok itu bisa loh skincarean, cowok itu bisa loh glow up kayak gitu Kak. Ada pengaruh nggak? Ada pengaruhnya sih. Kalau misal kita bicara tentang influencer ya, menurut pendapat aku kalau misal influencer itu ada kemungkinan dia disuruh sama perusahaan-perusahaan atau brand-brand skincare. Jadi apa? Mereka ini perusahaan brand-brand skincare itu berusaha membuka peluang baru, peluang pasar baru. Kalau dulu kan pastinya satu sabun saja. Betul. Untuk pria ya. Yeah. Satu sabun saja itu bisa dipakai buat badan, buat muka, bahkan ada juga yang dipakai buat keramas ya kan. Tapi perusahaan ini pasti menyadari, wah ini harusnya bisa nih kalau kita menambahkan target pasarnya ke lelaki. Akhirnya apa? Banyak kemudian perusahaan-perusahaan skincare yang membuat membuat produk-produk yang khusus ada kriteria for men-nya gitu Kak. Oh. Jadi jadi itu strategi marketing dari mereka ya Kak ya? Iya betul. Itu adalah strategi marketingnya dari mereka. Karena apa? Karena mereka menyadari Kak, kalau seharusnya ini tuh bisa loh dipakai untuk lelaki. Seharusnya lelaki tuh bisa loh memakai ini. Harusnya seperti itu Kak. Kalau misal dari sudut pandang perusahaan atau brands dari skincare tersebut. Terus aku mau bertanya nih Mat, kalau menurut pendapat kamu ini tuh sebuah dampak positif atau dampak negatif nih Mat? Kalau menurut aku nih ya, itu dampak positif sih Kak. Karena apa? Karena itu juga mempengaruhi sebuah oh berarti zaman dulu dan sekarang itu berubah nih Kak ya. Nah, bukan hanya cewek aja yang skincarean, tapi juga cowok itu bisa untuk glow up nih Kak ya. Karena cowok juga kita itu mendobrak stereotip gender Kak ya. Dan menurut saya tuh bagus ya Kak ya. Karena zaman sekarang itu emang penampilan tuh berpengaruh, apalagi di dunia kreatif ya Kak ya. Oke, itu bagian dampak positifnya ya. Tapi kalau misal dari Mas Rahmat sendiri, dari perspektifnya Mas Rahmat, ada nggak sih dampak negatifnya? Oh, dampak negatifnya mungkin kalau digunakan dengan berlebihan atau apa. Tapi kalau menurut saya itu hal yang normal. Karena apa? Karena itu menjaga sebuah kebersihan wajah nih Kak ya. Sebuah kebersihan wajah itu jaga itu sih Kak. Oke, Mat, BTW nih ya Mat ya. Aku juga ikutan loh kalau tren-tren maskulinitas itu. Nah, ya, di depan saya ini itu saya kamu nyetar nggak? Nah, di depan layar saya ini itu ada rangkaian skincare ya yang
saya pakai setiap harinya ya, karena saya juga nggak mau ketinggalan tren ya Kak ya. Oke, mau di-spill nggak nih Mas Rahmat? Mau dong, penontonnya juga penasaran nih. Apa Oke, aja tuh, Kak? ini khusus buat cowok ya guys ya. BTW ini juga kita nggak di-endorse ya. Pada tahapan pertama itu saya memakai adalah facial wash. Facial wash ini di sini adalah berguna untuk sabun sebagai sabun pencuci muka. Dia efeknya adalah membersihkan muka kita dari kotoran-kotoran, termasuk kalau misal kita bangun tidur ya, daily pagi kita, rutinitas kita itu kan bangun tidur tentu kita itu kusam banget gitu kan ya, baru kita bersihkan pakai facial wash ini. Kemudian yang kedua, apa nih Mat? Pilih dari Yang salah satu. kedua yang kuning-kuning tuh, Kak, apa tuh? Yang ini kan, betul. Ini adalah toner. Gunanya buat apa? Gunanya buat menstabilkan pH muka kita agar siap digunakan agar muka kita siap untuk memoles skincare lain, agar skincare lain itu bisa meresap sempurna ke muka kita. Oh, jadi itu urutan yang Kedua. ya, Kak ya? Iya, Kedua berarti. betul. Terus urutan ketiga kita pakai apa nih, Mat? Pakai yang kayaknya yang ini deh, Kak. Bukan. Kalau yang Apa tuh? ketiga kita pakainya yang serum. Ini serum yang aku pakai adalah serum yang mengandung vitamin C. Gunanya buat apa? Buat mencerahkan muka kita, Kak. Oke, terus yang selanjutnya baru kita pakai ini sunscreen. Nah, ini fungsinya buat apa? Buat melindungi muka kita dari paparan matahari. Betul. FYP ya buat kalian ya. Semakin tinggi FYI maksud saya. Ya. Semakin tinggi SPF pada sunscreen itu semakin bagus pula dia dalam menjaga muka kita dari sinar matahari. Seperti itu, Mat. Kemudian yang terakhir adalah moisturizer. Betul, moisturizer. Nah, moisturizer ini gunanya buat melembabkan muka kita. Nah, pada kandungan seharusnya ya, Mat ya, moisturizer ini dipakai sebelum sunscreen. Cuman karena ini moisturizer yang mengandung tone up, jadi aku pakainya di setelah sunscreen sebagai cleanser atau finishing seperti itu, Mat. Oh, jadi bisa ditukar-tukar ya, tergantung Iya. dengan apa ya, kitanya sendiri ya. Iya, Tergantung betul. dengan keadaan kayak gitu. Oke. Jadi intinya itu skincarean itu boleh ya, tapi tetap harus kritis dan kesadaran diri. Tetap diperhatikan tuh dompet-dompetnya itu ya. Iya, betul. Jangan sampai kita terbujuk sama brand-brand skincare ya. Betul. Yang berusaha menstandari gender maskulinitas ini. Jadi intinya itu media sosial dan industri sekarang itu membentuk sebuah persepsi baru nih, Kak ya. Iya. Dari apa ya? Dari influencer yang di-endorse dan akhirnya banyak juga yang memakai. Nah, ini mau selesai nih, Kak. Ada yang disampaikan nggak nih dari Masnya nih? Buat kalian semua, kalau misal ingin ikut-ikutan tren transisi maskulinitas ini boleh. Apalagi kan ini gunanya buat itu kan, Kebersihan. buat kebersihan muka, buat kesehatan muka kita. Betul. Jadi boleh-boleh aja, fine-fine aja. Aku sih setuju ya sama tren-tren maskulinitas ini ya, maskulinitas culture ini. Tapi ya menyesuaikan dengan kalian juga. Jangan sampai kalian itu terbujuk sama brand-brand yang kemudian menciptakan standar maskulinitas baru. Kalian kalau nggak pakai ini masih maskulin kok, seperti itu. Nah, itu tadi dari paparan dari Mas Ferdian nih. Jadi boleh tapi jangan jangan tetap harus diperhatikan dompetnya. Tetap boleh ikut tren tapi harus diperhatikan, jangan FOMO terus akhirnya beli semua tapi produknya itu nggak sesuai kayak gitu, Kak ya. Betul. Nah,